jagat persilatan, lahir seorang pendekar aneh sekaligus sakti. Murid Shinto Gendeng, pemegang kapak maut naga geni 212. Jenaka, gila, namun berhati kesatria. Dialah pendekar yang ditakuti lawan, disayangi kawan. Pendekar kapak maut naga geni 212, Wiro Sableng. Pada episode kedua ini berjudul Maut Bernyanyi di Pajajaran. Bab 1, Dewa Tuak dan Gadis Ungu. Padang itu gersang, angin berdebu menderu, memekatkan udara hingga pandangan mata buram. Di lereng bukit terdengar siulan melengking, aneh tak berirama. Mendadak siulan berhenti, berganti tawa panjang yang menggelegar ke seantero bukit. Wiro, pemuda gondrong berbaju putih, mendongak. Sekejap, cairan harum menyambar ke arahnya. Ia melompat ke belakang. Cairan itu menghantam pohon besar. Batangnya bolong berasap, seolah ditusuk ratusan paku panas. "Gila, belum sehari jalan, sudah ada yang mengincar nyawaku," gumamnya. Tetesan cairan kembali berhamburan dari atas, laksana hujan badai. Wiro menghantam ke udara. Dentuman tenaga dalam memecah serangan, memantulkan tetes ke segala arah. Daun-daun berlubang, batang-batang kayu berlompang. Tawa bergema lagi. Pandangannya terhenti pada sebuah pohon raksasa, tinggi menjulang lebih 30 meter. Dari puncaknya, suara itu datang. "Hei, manusia di atas pohon, kalau berani, tunjukkan dirimu," bentak Wiro. Telapak tangannya menghantam ke atas. Angin pukulan mematahkan cabang, merontokkan dedaunan. Sekejap saja, pohon megah itu menjadi gundul. Di puncaknya, tampak seorang kakek berjanggut putih panjang, duduk santai bersila. Di pangkuannya, sebuah bumbung bambu, satu lagi tergantung di punggung. Harumnya tuak menyebar. Dialah yang barusan menyembur Wiro. Wiro tercekat. Dari cerita gurunya, ia tahu Dewa Tuak, pendekar sakti 40 tahun lalu dari kalangan putih. "Orang tua!" seru Wiro dengan tenaga dalam, suaranya menembus puncak pohon. "Kalau mataku tak salah, aku berhadapan dengan Dewa Tuak." Kakek berjenggot putih tertawa, meneguk tuaknya. "Bagus, tajam matamu anak muda. Mari naik, minum tuak dari kahyangan bersama aku." Wiro tersenyum tipis. "Aku berterima kasih, tapi hari ini aku sedang ada urusan." "Ah, tak perlu buru-buru. Tuakku ini harum, hangat, membuat mata bening, pikiran tenang. Kau menolak, berarti kau meremehkan." Wiro termenung, lalu menghela napas. Dengan sekali hentakan, tubuhnya melayang bagai elang, hingga hinggap di puncak pohon. Duduklah mereka berdua. Dewa Tuak girang, menyerahkan bumbung bambu. Wiro meneguk sedikit. Seketika, tubuhnya hangat, pandangan jernih, hati tentram. "Tuakmu hebat sekali orang tua," katanya. "Haha, memang dari kahyangan," jawab sang kakek puas. Mereka bercakap tentang Jatiwalu, tentang manusia-manusia yang membiarkan diri ditindas. Lalu Dewa Tuak menatap Wiro lama, senyumnya aneh. "Tak sia-sia aku menunggu setahun di pohon ini. Kau cocok jadi jodoh muridku." Wiro tersedak. "Apa?" Kakek tertawa terbahak, lalu meneguk lagi tuaknya. Namun ketika Wiro hendak pamit, benang sutra halus melilit pinggangnya. "Tak boleh pergi, kau harus bertemu muridku dulu," kata Dewa Tuak. Dari balik pepohonan muncullah seorang gadis berbaju ungu, berparas jelita, menunduk malu. Anggini.
"Bagaimana orang muda? Cantik bukan?" seru Dewa Tuak. Wiro jengah. "Muridmu memang cantik, tapi aku bukan siapa-siapa. Tak pantas dijodohkan begitu saja. Biar ia pilih sendiri orang yang ia suka." Dengan sentilan halus, Wiro memutus benang sutra. Ia meloncat pergi. "Pemuda tolol, dikasih perawan malah kabur," umpat Dewa Tuak. Ia melemparkan tali rotan. Wiro menghantam balik dengan telapak tangan. Hembusan angin sakti mematahkan sebuah pohon besar hingga roboh. Kakek itu hanya menggeleng. Sayang sekali. Ketika hendak berbalik, matanya terhenti. Pada batang pohon tergores angka 212. Dewa Tuak tercekat. Dunia persilatan bergetar 20 tahun lalu karena angka itu. Kini, angka itu muncul kembali. "Anggini," katanya serius, "kau lihat sendiri kehebatan pemuda itu. Cari dia, dapatkan dia, jadikan dia kawan hidupmu. Kalau tidak, jangan kembali." Anggini berdiri termangu, wajahnya merah, dada berdebar. Lalu tanpa kata, ia melangkah mengejar jejak pemuda gondrong yang baru saja pergi. Pemuda dengan cap maut 212. Bab 2. Angin topan dari barat. Matahari sore merangkak ke ufuk barat. Cahaya merah kekuningan perlahan meredup, seolah tak kuasa menahan gempuran senja. Jalan yang ditempuh Wiro semakin berat, berliku dan menanjak, diapit dinding-dinding karang putih yang tajam dan keras sejak zaman purba. Tiba-tiba, dari puncak karang setinggi 25 tombak, melengking suara siulan aneh yang menusuk telinga. Wiro mendongak. Dilihatnya cungkilan-cungkilan di tebing terjal itu, seperti tangga batu menuju puncak. Tapi sekali tergelincir, hanya kematian menanti di bawah, di antara karang-karang runcing. Siulan terdengar lagi, lebih keras. Lalu muncullah seorang tua bermuka berewok, tangan kanan dan kaki kanannya buntung. Lengan buntung itu disambung kayu, ujungnya dipasangi arit yang berkilat terkena cahaya sore. Di tangan kirinya tergenggam tongkat besi biru. Tatapannya tajam, wajahnya angker. Dari bawah, Wiro merunduk hormat. "Orang tua, apakah jalan ini menuju Gua Sanggreng?" Kening si berewok berkerut. "Bocah gondrong, apakah kau yang dijuluki pendekar kapak maut naga geni 212? Wiro terperanjat. Siapakah orang ini? Musuh, kakak seperguruan bergola wungu, atau gurunya? "Aku tak merasa dijuluki begitu," sahut Wiro datar. Berewok itu menatapnya tajam, ciri-ciri cocok seperti yang diceritakan muridnya. Ia bersuit panjang. Dari balik batu muncullah sosok lain, bergola wungu, si berewok berpakaian hitam. Dari bawah, Wiro melihat mereka bercakap-cakap. Sesekali si tua buntung menunjuknya dengan tongkat besi biru. Tiba-tiba, tawa bergelak membahana, mengguncang udara. Tongkat diketuk ke batu, karang keras itu hancur jadi debu. Mata Bladra menyala. "Kalau kau benar pendekar 212, berarti kau murid Sinto Gendeng. Sama saja, tolol dan keblinger." "Jaga mulutmu, orang tua," bentak Wiro marah. "Guruku tak pantas dimaki." Orang tua itu terbahak. "Muridku bergola terlalu melebih-lebihkanmu. Katanya sakti, nyatanya cuma bocah kosong. Pakai baju pun tak becus. Sekali tongkatku berayun, kau pasti kelojotan." Darah muda Wiro mendidih. "Orang tua, sombong benar bicaramu. Tahukah kau, semut kecil bisa menjatuhkan gajah? Sebutir batu lumut bisa membuat manusia terpeleset?" Bladra tertawa dingin.
bocah ingusan. Tahukah kau pula, semut itu sekali diinjak gajah akan hancur lebur. Batu kecil ditendang akan mental tak berdaya? Wiro mendengus. Mulutmu pintar membalik-balik kata. Sudahlah, aku datang bukan mencarimu, tapi menuntaskan urusan dengan Bergola Wungu. Bergola menyela dengan nada mengejek. Bukan di sini ajalmu, Wiro. Gua Sanggreng yang akan jadi kuburanmu. Wiro menudingnya. Bergola, kau dulu anak Jatiwalu yang lari jadi rampok, sekarang bersandar pada gurumu? Kalau aku jadi kau, lebih baik lompat bunuh diri dari puncak itu. Muka Bergola memerah, rahangnya mengeras, tapi tak menjawab. Bladra tertawa menggelegar. Bocah 212, kalau begitu mari tukar pengalaman dengan orang tua bangkotan ini. Aku penghuni Gua Sanggreng, 40 tahun malang melintang di rimba persilatan. Aku Bladra Wikuyana, angin topan dari barat. Wiro terhenyak, nama itu terkenal. Tokoh sakti Jawa Barat, diduga berpihak pada golongan hitam. Namun wajahnya tetap tenang, bahkan tersenyum. Julukanmu hebat juga, tapi setahuku angin itu cuma kosong belaka dan berbau busuk bila keluar dari pantat. Bladra murka, bocah setan, berani kau menghina angin topan dari barat. Terimalah ini. Tongkat besi biru melayang, udara meraung bagai badai. Bab 3. Lingkaran pasang surut. Hembusan tongkat biru Bladra Wikuyana meluncur bagai topan. Anginnya mengamuk, merobohkan semak dan mengguncang karang. Wiro menghantam udara dengan putaran lengan, memanggil jurus angin puyuh. Boom! Benturan dua tenaga dalam itu meledak, menggelegar seperti guntur. Bukit bergetar, pepohonan rebah, debu berhamburan. Pukulan Wiro berhasil memecah badai lawan, namun sisa hempasannya membuat tubuhnya oleng sejenak. Bladra melotot. Mustahil! Hampir sepertiga tenaga dalamku sudah kuluncurkan. Bocah ini mestinya sudah muntah darah. Namun Wiro tetap tegak di bawah sana, tersenyum tipis. Ilmumu lumayan anak muda, seru Bladra. Aku tunggu kau di perguruan Gua Sanggreng. Sekejap kemudian, dia menggamit Bergola Wungu. Guru dan murid lenyap di balik karang. Wiro mengusap tengkuknya. Tongkat biru itu benar-benar gila dahsyatnya, gumamnya. Tanpa ragu, ia melompat naik ke puncak karang. Dengan ilmu meringankan tubuh, ia melayang laksana Raja Wali meniti tebing terjal. Dari atas, ia sempat melihat bayangan Bladra dan Bergola menuruni sebuah jurang dalam, menggunakan tangga tali. Tak mau ketinggalan, Wiro pun meluncur turun. Dasar jurang itu berupa pelataran batu luas. Ia bersembunyi di balik pilar karang, matanya menajam. Dari jauh terdengar siulan bersahut-sahutan. Dari mulut gua besar muncullah dua lusin lelaki berpakaian hitam berikat pinggang putih, masing-masing membawa tongkat biru serupa milik Bladra. Mereka berbaris rapi. Tak lama, Bladra sendiri keluar, diikuti Bergola. Pendekar kapak maut naga geni 212, teriak Bladra. Tak perlu sembunyi, keluarlah. Wiro melangkah maju, menyeringai. Angin topan dari barat, sandiwara apa lagi yang kau siapkan? Tari penyambutan? Bangsat tolol, masuk kemari artinya masuk kuburanmu, bentak Bladra. Ia menepuk tangan, tangga tali diturunkan. Jalan keluar sudah tertutup, tapi kalau kau mau berlutut, minta ampun dan bergabung denganku, mungkin nyawamu terselamatkan. Wiro tergelak.
Hahaha, muridmu menantangku bertarung, gurunya malah suruh aku jongkok jadi pengikut. Kebanyakan aturan. Bladra mendengus. Kalau begitu, siap-siap mati. 6 tongkat perebut nyawa, maju! 6 murid berloncatan, tongkat biru berkilat, sinarnya bersilang di udara. Mereka menyerbu Wiro dengan gebrakan maut. Wiro justru bersiul sambil menepis ringan. Sekejap kemudian, ke-6 murid itu kaku berdiri. Totokan pendekar 212 sudah melumpuhkan mereka. "Ciat!" bentak Wiro, membuat bulu kuduk para murid lainnya meremang. Bladra murka, mengibaskan tongkat birunya. Angin dahsyat menghantam 6 murid yang tertotok. Tubuh mereka terpelanting, tapi sekaligus bebas dari totokan. "Bergola, pimpin mereka!" teriak Bladra. Bergola maju, golok panjang di tangan. Ia bersuit 3 kali. 24 murid segera membentuk lingkaran pasang surut. Barisan ganda berputar berlawanan arah, makin cepat, makin rapat, mengurung Wiro di tengah. Debu berkepul, pekik-pekik melengking menggema. Pandangan Wiro mulai berkunang, kepalanya pusing. Barisan berputar semakin menciut. Bergola tersenyum keji. Dalam lengkingan terakhir, ia melompat masuk lingkaran dan menebas goloknya ke arah kepala Wiro. Serangan pengecut dari belakang. Namun, pendekar 212 tetap bersiul, seolah tak peduli. Bab 4. Duel di Jurang Sanggreng. Golok panjang bergola wungu membabat deras dari belakang. Rambut Wiro berkibar, hampir saja kepalanya terpenggal. Pemuda gondrong itu melenting ke samping, berputar sambil membungkuk. "Pengecut, keroyokan, masih menyerang dari belakang pula," hardiknya. Ia hampir merampas golok lawan, namun 12 tongkat biru menderu sekaligus, mengincar kedua lengannya. Wiro terpaksa menarik diri, menghantamkan tendangan. Tapi serangan itu segera ditangkis barisan kedua lingkaran pasang surut. Seketika, 12 tongkat biru menyambar tubuhnya dari segala arah, sementara golok bergola kembali menebas dari atas. Inilah kehebatan jurus ciptaan Bladra Wikuyana, lingkaran pasang surut yang selama 2 tahun ditempa keras di perguruan Gua Sanggreng. Bladra menyeringai, menunggu tubuh lawan tercincang. Tapi, tiada pekik kematian terdengar, tiada darah berhamburan. Dalam sekejap mata, Wiro sudah lenyap dari tengah lingkaran, berdiri tenang di luar, bersiul-siul seperti mengejek. Pemuda itu sudah menemukan celah kelemahan formasi, tapi bukannya menghantam dengan pukulan maut, ia memilih cara lain. "Angin topan dari barat," seru Wiro. "Pernah lihat manusia dipakai jadi senjata melawan manusia?" Bladra meraung. "Anak-anak, ciutkan lingkaran dalam sepertiga jurus." Wiro tertawa aneh, tubuhnya berkelebat, dan tiba-tiba bergola wungu menjerit. Kedua pergelangan kakinya dicengkram kuat. Ia terangkat, goloknya justru membabat kawannya sendiri. Wush! Tubuh bergola diputar laksana kitiran. Belasan murid tak sempat menghindar, hancur dihantam tubuh rekannya sendiri. Jerit maut memenuhi pelataran batu. Akhirnya, Wiro melemparkan tubuh tak bernyawa bergola wungu ke arah Bladra. Sang guru hanya mengibaskan tangan, melempar bangkai muridnya ke dinding batu. Kepala bergola pecah seperti pepaya busuk. Bau anyir darah memenuhi udara. Wiro meludah ke tanah. "Murid-muridmu mati sia-sia. Malaikat maut akan menagih nyawamu, Bladra Wikuyana." "Bocah iblis!" geram Bladra. Tongkat birunya dicabut, serangan menyambar, beradu dengan jurus kunyuk melempar buah milik Wiro. Dentuman mengguncang jurang, dinding karang pecah berhamburan.
Wiro menggila dengan orang gila mengebut lalat. Anginnya seperti badai, memaksa Bladra mundur hingga terjepit ke dinding. Murid-murid yang tersisa kocar-kacir. Tapi Bladra masihlah pendekar tua. Ia bersiut, permainan tongkatnya berubah. Tongkat biru menderu-deru, seolah jadi ratusan bayangan. Wiro melompat tinggi, tapi angin topan dari barat terus memburu. "Antara kita tak ada permusuhan berarti," seru Wiro. Bladra tergelak. "Hahaha, nyawamu sudah ditenggorokan, masih berharap belas kasihan. Sebut nama Tuhanmu, sebentar lagi roh busukmu akan dilempar ke neraka." Wiro menyeringai. "Kalau begitu, sambut pukulanku." Tangannya berubah putih menyilaukan, kukunya merah darah. Jurus pamungkas dilepaskan, pukulan sinar matahari. Bladra terbelalak, buru-buru melompat 7 tombak ke udara, menghantam dengan tongkat birunya. Ledakan dahsyat memantul ke dinding karang, membuat longsor. Sinar panas membakar tubuh-tubuh muridnya hingga hangus berasap. Bladra terhuyung, hampir tak mampu menggenggam tongkatnya. Ia sadar tenaga dalam bocah 17 tahun itu lebih tinggi darinya. Sementara itu, di tepi jurang atas, sosok berpakaian ungu menyaksikan semua dengan wajah pucat, mata membelalak, bulu kuduk merinding. Bab 5. Angin topan dari barat. "Ho ho, mau lari kemana kau?" seru Bladra Wikuyana, si angin topan dari barat. "Sekali masuk ke sini, hanya nyawamu yang keluar." Wiro Sableng hanya menatapnya tanpa menjawab. Dalam hati ia bergumam, kalau ada 10 orang jahat sekuat ini, dunia pasti sudah kacau balau. Tongkat hitam Bladra menyapu deras. Wiro balas dengan jurus benteng topan melanda samudra. Suara dentuman beradu tenaga meledak di udara. Kesempatan itu dipakai Wiro melompat tinggi, lalu menukik dengan jurus kunyuk melempar buah. Tapi hantamannya tertolak angin hitam dari tongkat lawan, membuatnya terhuyung ke dinding jurang. Tongkat hitam kembali menyambar, hampir meremukkan kepalanya. Wiro melesat ke samping, dinding karang meledak dihantam senjata lawan. Bladra terhenti sejenak ketika matanya menangkap kilauan kapak bermata dua di tangan pemuda gondrong itu. Kapak maut Naga Geni 212. 20 tahun lalu, Bladra pernah menyaksikan kehebatannya. Kini, senjata itu ada di hadapan dia sendiri. "Bladra," kata Wiro datar, "bertobatlah. Kalau tidak, sebentar lagi kau tak punya kesempatan." Si angin topan dari barat menindih rasa takutnya dengan tawa menggema. Dia menyerang duluan, tongkatnya melepaskan sinar hitam menderu. Wiro berputar, memainkan kapaknya dengan jurus orang gila mengebut lalat. Udara mendengung, seperti ribuan lebah menyerbu. Tongkat Bladra terhimpit, tak lagi leluasa bergerak. Pertarungan berlangsung lama, 98 jurus terlewati. Bladra makin terdesak, keringat dingin mengucur, matanya liar mencari jalan kabur. Tapi tangga tali sudah ia suruh murid-muridnya tarik. Satu-satunya jalan keluar dari jurang itu lenyap. Kesempatan tak disia-siakan Wiro. Dengan satu putaran kapak, pergelangan kayu di tangan Bladra tertebas. Tangan palsu berbentuk arit itu mental ke udara. "Baru tangan kayumu yang putus," ujar Wiro sambil tertawa. "Kenapa wajahmu sudah sepucat mayat? Sekarang aku mau kakinya." Kapak kembali berkelebat. Kali ini kaki kayu Bladra yang terhantam. Tubuhnya limbung, wajahnya penuh keringat dan amarah. Dengan sisa tenaga, dia merapal ilmu siluman. Kepalanya berlipat jadi 6, matanya 12 memancarkan cahaya hijau menyeramkan. "Ah,
Ilmu hantu begini cuma bisa nakut-nakutin anak kecil, ejek Wiro. Kapaknya menyapu deras, angin pukulan membuat tubuh Bladra terpelanting. Si siluman berewok itu meraung dan melompat menyerang. 12 sinar hijau melesat dari matanya. Dikasih ampun, malah makin ngawur, geram Wiro. Kapaknya berputar dari atas ke bawah. Brak! Tubuh angin topan dari barat terbelah dari kepala hingga dada. Darah muncrat memenuhi pelataran karang. Tamatlah riwayat tokoh hitam yang selama hidupnya hanya menyebar kejahatan. Wiro menatap senjatanya, mata kapak berlumuran darah. Ia bergumam sambil mengeleng. Kapak hebat, kapak hebat. Sekali hembus, noda darah lenyap. Kapak ia selipkan ke pinggang. Ia menggeledah gua Sanggreng, menemukan makanan, uang, dan perhiasan, hasil rampokan murid-murid Bladra. Hanya sebagian kecil ia ambil sebagai bekal, lalu keluar. Langit senja membara merah keemasan. Wiro menurunkan tangga tali, memanjat ke atas jurang. Dari tepi, ia menatap sekali lagi ke dalam. 26 mayat bergelimpangan. Ia hanya menggaruk kepala, lalu melangkah pergi. Di jalan berbatu, ia bersiul dan bernyanyi. Langit merah, angin silir, surya tenggelam di ufuk barat. Malam dingin gelap, sendiri tak enak, tapi diikuti orang juga tak enak. Suara nyanyiannya terhenti saat ia merasakan sesuatu. Ia menoleh pada celah batu. Manusia yang ngikutin aku, kenapa sembunyi di situ? Keluar, tunjukkan jidatmu, manusia atau hantu? Tak ada jawaban. Wiro menghantam celah batu dengan tangan kanannya. Batu terguling dan dari baliknya terdengar seruan kaget. Yang muncul ternyata bukan musuh, melainkan seorang gadis. Bab 6. Anggini, murid Dewa Tuak. Dari balik batu muncullah seorang gadis berbaju ungu. Wiro tertawa lebar. Aha, rupanya gadis Molek, pantas sembunyi-sembunyi dari tadi. Kau murid Dewa Tuak bukan? Kenapa menguntitku sejak lereng bukit sampai jurang maut tadi? Anggini menunduk, wajahnya merah. Aku sebenarnya tidak mau, tapi guruku yang memaksa, ucapnya gugup. Perlu apa Dewa Tuak menyuruhmu begitu? Apa belum puas dengan pertempuran siang tadi? Wiro mendesak. Anggini diam, hatinya kalut. Bagaimana ia bisa berkata bahwa gurunya ingin menjodohkannya dengan pemuda ini? Wiro teringat ucapan Dewa Tuak sebelumnya dan wajahnya ikut memerah. Ia menatap Anggini dari ujung kepala sampai kaki. Cantik memang, tapi pikirannya tidak ke sana. Ia masih punya hutang dendam 1000 karat pada Mahesa Birawa. Jadi benar gurumu yang menyuruh? Anggini mengangguk. Sinting juga orang tua itu, gumam Wiro sambil tertawa. Jangan hina guruku, bentak Anggini, kali ini dengan berani. Kalau suruh muridnya nguntit orang untuk dijodohkan, apa itu bukan sinting? Kalau disuruh makan beling, kau juga mau? Ejek Wiro. Karena kesal, Anggini menamparnya. Plak! Wiro malah tertawa. Wah, lembut sekali elusan tanganmu. Ayo, sekali lagi kalau mau. Anggini makin gemas. Ia melepaskan selendang ungunya, lalu menyerang. Selendang itu meliuk seperti ular hidup, menebar tenaga halus berbahaya. Wiro menghindar sambil tetap ceriwis. Wah, tariannya bagus. Gurumu yang ajarkan? Permainan selendang semakin ganas, bahkan sempat melilit leher Wiro. Sekaligus, Anggini menyodorkan 2 jari menusuk ke dadanya, seperti gunting maut. Namun dengan sigap, Wiro mengendurkan lilitan, lalu menyambar bagian tengah selendang. Seketika, tubuh Anggini tertarik mendekat. Kesal, gadis itu melepaskan senjata rahasianya. Selusin paku perak meluncur deras.
Wiro tenang-tenang saja. 8 ia jatuhkan, sisanya dielak. Galak sekali gadis molek ini, komentar Wiro sambil menertawai. Serangan demi serangan dilancarkan Anggini, tapi selalu digagalkan Wiro dengan mudah. Akhirnya, selendangnya sendiri malah melilit kakinya, membuat tubuhnya terhuyung. Wiro kembali tertawa terbahak-bahak. Malu dan marah, Anggini lari ke balik batu besar. Di sana ia menangis. Kenapa jadi nangis? Wiro mendekat, menggaruk kepala. Kalau kau tak mau kembali ke pertapaan, mau tidur di sini? Guruku akan marah kalau aku pulang tanpa membawa hasil, jawab Anggini di sela tangisnya. Kalau begitu jangan kembali saja, soloroh Wiro. Aku memang tak mau kembali, sahut Anggini lirih. Akhirnya, Wiro merasa kasihan. Ia menyampirkan selendang yang tadi direbutnya ke pundak gadis itu. Latihanmu sudah bagus, kalau tekun kau bisa jadi pendekar hebat. Tapi untuk malam ini, sebaiknya kita bermalam di sini saja. Malam pun turun, mereka berdua berbaring di balik batu besar. Tanpa perapian, hanya saling memberi kehangatan tubuh. Anggini tersenyum malu ketika Wiro mencoba menghiburnya dengan gurauan. Bahkan sempat ia tertawa lepas. Malam itu, mereka hanya saling berdekapan, berbicara sedikit, lalu terlelap. Pagi hari, Anggini terbangun. Di sampingnya sudah tak ada siapa-siapa. Hanya ada tulisan di batu. Anggini, maaf aku pergi tanpa pamit. Kembalilah ke tempat gurumu. Terima kasih untuk segalanya malam tadi. 212. Anggini terdiam, dadanya sesak. Ujung selendangnya kini tergores angka yang sama, 212. Ia tahu pemuda itu telah benar-benar pergi. Dengan langkah gontai, ia meninggalkan tempat itu. Bab 7. Awal mula banjir darah di Pajajaran. Kerajaan Pajajaran pada masa Prabu Kamandaka hidup dalam damai. Rakyat sejahtera, hubungan dengan Banten di utara pun masih terjaga baik. Namun, dalam setiap kejayaan selalu ada hati yang busuk, iri, dengki, dan tamak. Orang itu bernama Werku Alit. Ia adalah anak Prabu Purnawijaya dari seorang selir. Ketika Purnawijaya mangkat tanpa keturunan dari permaisuri, para sesepuh dan bangsawan sepakat menobatkan adiknya, Kamandaka, sebagai raja. Bijaksana, berilmu tinggi, dan disegani, Kamandaka memang pantas menduduki tahta. Tapi bagi Werku Alit, keputusan itu adalah penghinaan. Bukankah ia darah daging Purnawijaya meski hanya dari selir? Bukankah ia lebih berhak atas tahta ketimbang Kamandaka yang hanya adik kandung? Hasutan orang-orang licik di sekelilingnya makin menyalakan api dengki dalam dadanya. Ia meninggalkan istana, mengembara menuntut ilmu. Dalam pengembaraan itulah Werku Alit bertemu dengan Mahesa Birawa, manusia sakti bertubuh besar dengan kumis melintang. Keduanya membuat perjanjian. Bila Werku Alit berhasil merebut Pajajaran, Mahesa Birawa akan dijadikan Perdana Menteri. Namun Mahesa Birawa punya rencana sendiri. Begitu kerajaan jatuh, ia berniat menyingkirkan Werku Alit dan menguasai tahta seorang diri. Di kaki Gunung Halimun, ratusan kemah berdiri. Sekitar 1000 prajurit berkumpul di sana. Gabungan dari adipati-adipati kecil yang terhasut untuk memberontak. Mahesa Birawa memimpin mereka, sementara Werku Alit bergerak di Pajajaran menunggu saat yang tepat. Hari-hari pasukan diisi dengan latihan perang. Mahesa Birawa sendiri menggembleng para kepala pasukan dengan ilmu silat dan kesaktian. Beberapa adipati bahkan ia turunkan jurus-jurus rahasia. Dalam hatinya, Mahesa Birawa menyesali kematian 3 orang anak buahnya di Jatiwalu, juga hilangnya Kalingundil. Andai mereka masih ada,
ia tak perlu repot mengajarkan para adipati yang lamban ini. Malam itu, di dalam kemah terbesar, Mahesa Birawa duduk mengelilingi meja bundar bersama 3 adipati pengikutnya. Jaka Luwing, adipati Karangtretes, bertubuh tegap dengan cambang bau lebat. Surablabak, adipati Manganreja, tinggi kurus dengan wajah licin din tanpa kumis. Lana Belong, adipati Kendil, gemuk pendek dengan kepala pelontos berkilat. Di hadapan mereka, tuak harum mengepul dalam gelas. "Saudara-saudara adipati," ujar Mahesa Birawa setelah lama hening, "jumlah prajurit kita cukup, pimpinan pasukan pun bisa diandalkan. Bahkan sekarang pun kita sanggup menggempur Pajajaran. Tapi ada baiknya kita menunggu Warok Gluduk dan Tapak Ireng, 2 adipati yang sudah berjanji membawa ratusan prajurit tambahan. Setelah itu, barulah kita tentukan hari penyerangan bersama Raden Werku Alit." Para adipati mengangguk setuju. Lana Belong meneguk tuaknya lalu menimpali, "Jangan lupa, Pajajaran punya tokoh-tokoh sakti sebagai pelindung. Kita butuh bantuan Begawan Sitaraga dari puncak Gunung Halimun." "Ya," sambung Surablabak, "jika Begawan itu mau di pihak kita, tak ada kekuatan yang bisa menahan." Mahesa Birawa tersenyum dingin. Begawan Sitaraga menyimpan dendam lama pada leluhur Kamandaka. Aku yakin ia akan membantu. Besok aku kirim kurir menemui Raden Werku Alit, sekaligus memerintahkan mata-mata menyusup ke dalam istana. Kita perlu tahu titik lemah pertahanan Pajajaran. Lana Belong mengetukkan jarinya ke meja. "Bagus, semakin cepat kita tahu, semakin cepat pula kita menghunus pedang." Pertemuan malam itu berakhir. Mereka saling menjura, lalu meninggalkan kemah satu persatu, kembali ke tenda masing-masing. Namun di dalam hati Mahesa Birawa hanya ada satu pikiran: tahta Pajajaran bukan untuk Werku Alit, melainkan untuk dirinya sendiri. Bab 8. Lorong Gelap Istana. Seorang laki-laki berjalan cepat di lorong belakang istana, kepalanya menunduk. Sesekali ia melewati para pengawal, tapi tak seorang pun menegurnya. Semua mengenalnya, Udayana, orang kepercayaan Prabu Kamandaka, pengurus segala urusan pribadi sang raja. Ia berhenti di pintu besar sisi belakang istana, menyeberangi halaman kecil, lalu masuk ke sebuah bangunan indah. Di sana, 2 pengawal menghadang dengan tombak terpalang. "Aku ingin bertemu Raden Werku Alit," katanya tenang. "Ada keperluan apa?" salah seorang bertanya. "Beliau sudah tahu." Salah satu pengawal masuk ke dalam, dan sebentar kemudian keluar lagi. "Kau dipersilahkan masuk." Udayana mengangguk dan melangkah masuk. Di dalam ruang luas, Werku Alit, tubuh tinggi, kumis panjang menjuntai seperti tali, menyambutnya dengan senyum. "Ada kabar baru?" tanyanya sambil menepuk bahu Udayana. "Belum ada yang penting, Raden. Hanya satu berita, mungkin ada gunanya. Besok siang, Rara Murni, adik Prabu Kamandaka, akan berangkat ke Kalijaga. Ia naik kereta, dikawal secukupnya." Werku Alit sempat terdiam, mengusap kumis panjangnya, lalu matanya menyala. "Bagus, itu bisa kita manfaatkan. Sampaikan pada Kalasrenggi, aku ingin bertemu malam ini di pondok tua di luar tembok kerajaan." Udayana menjura, "Perintah Raden akan saya laksanakan." Kalasrenggi, salah satu kepala pasukan terbaik Pajajaran, berjalan seorang diri menembus malam. Meski disegani karena ilmunya, ia diam-diam sudah terseret ke dalam rencana busuk Werku Alit dan Mahesa Birawa. Ia tiba di pondok tua yang rapuh, tanpa dinding, atapnya hampir runtuh. Tempat itu sepi. Ia menyalakan rokok, menunggu dengan resah. Langit mendung, hujan rintik mulai turun. 3 sosok bayangan muncul. 2 berhenti agak jauh, 1 mendekat.
Sudah lama menunggu, tanya Werku Alit. Sudah Raden, apa yang ingin dibicarakan? Hujan makin deras, kilat menyambar. Tiba-tiba, di bawah cahaya kilat sesaat, tampak seorang pemuda berlari cepat mendekati pondok. Tubuh kekar, rambut gondrong, wajah muda penuh tenaga. "Kau siapa?" bentak Kalasrenggi dengan tatapan garang. "Aku hanya numpang berteduh. Apa itu salah?" jawab si pemuda enteng. Kalasrenggi semakin marah, tangannya meraih pinggang. Tapi Werku Alit cepat menenangkan. "Maafkan, kawanku ini sedang sial habis kalah judi. Tak perlu ribut soal kecil." Pemuda itu tersenyum, namun tiba-tiba, secepat kilat, dua jari tangan kiri Werku Alit menusuk urat di tubuhnya. Pemuda itu terkapar di lantai, sebagian tubuhnya terseret keluar, terguyur hujan deras. "Hahaha, bocah tolol berani banyak tingkah," ejek Werku Alit. Kalasrenggi mengerutkan kening. "Raden, bagaimana kalau dia mata-mata?" "Ah, tampangnya saja goblok, sekali totok sudah rubuh." Tanpa peduli lagi pada pemuda itu, Werku Alit melanjutkan. "Besok siang, culik Rara Murni. Sekap dia di kuil tua lembah Lima Naluk. Pastikan dia hidup-hidup. Yang lain, kalau melawan, habisi saja." Kalasrenggi mengangguk. "Sebelum malam, saya akan kirim kabar, tugas sudah beres." Werku Alit menepuk bahunya, lalu pergi bersama pengawalnya. Kalasrenggi menatap tubuh pemuda yang masih terkapar. Ia sempat ingin menggeledah, tapi mengurungkan niat. Dengan satu tendangan keras, tubuh itu terpental beberapa tombak jauhnya. Ia pun berbalik, menghilang dalam derasnya hujan malam. Bab 9. Pemuda Rambut Gondrong. Hujan baru saja reda ketika sosok yang tadi ditotok Werku Alit tiba-tiba bangkit. Tidak ada tanda-tanda tubuhnya lumpuh. Dia hanya mengusap wajah yang basah dan membersihkan lumpur dari pakaiannya. Sambil meringis, tangannya menepuk pinggul yang masih nyeri. "Sialan, tendangan monyet itu lumayan juga. Besok aku balas," gerutunya. Ternyata sejak awal dia hanya berpura-pura. Saat Werku Alit menotoknya, dia sudah lebih dulu mengalirkan tenaga dalam ke titik-titik tertentu, sehingga totokan itu tak mempan. Begitu pula ketika Kalasrenggi menendang, dia sudah menyiapkan tubuhnya. Akibatnya, bukannya pingsan, dia hanya merasa pegal. Bahkan percakapan antara kedua orang itu bisa ia dengar jelas. Kini, sambil duduk termenung, pikirannya penuh tanda tanya. Siapa sebenarnya dua orang tadi? Kenapa salah satunya dipanggil Raden? Dan siapa pula Rara Murni yang mereka bicarakan? Jangan-jangan ini urusan politik atau malah penculikan? Keesokan harinya, pemuda ini berkeliling kota raja, mencari wajah wajar yang ia lihat semalam. Tak ada hasil. Perutnya keroncongan, ia pun masuk ke sebuah kedai. Setelah makan, ia menghampiri pemilik kedai yang sudah tua. "Bapak sudah lama tinggal di kota raja?" tanyanya. "Dari lahir sampai punya buyut," jawab si pemilik sambil heran. "Mungkin Bapak kenal seseorang bernama Rara Murni?" Pertanyaan itu membuat kening orang tua itu berkerut, lalu ia tertawa kecil. "Kenal, semua orang di Pakuan ini tahu. Rara Murni itu adik Sang Prabu Kamandaka." Jawaban itu membuat pemuda gondrong ini terperanjat dalam hati. Jadi, yang mereka incar semalam adalah adik raja sendiri. Namun wajahnya tetap tenang. Orang tua itu menatap curiga. "Anak muda, kalau niatmu buruk, ketahuilah telinga para hulu balang Sang Prabu ada di mana-mana." Pemuda itu hanya tersenyum tipis. "Aku cuma mendengar kecantikan Rara Murni dari mulut ke mulut. Laki-laki wajar bertanya soal perempuan cantik, bukan?" Ia tertawa ringan. Tawa itu mendadak terputus oleh suara bentakan keras dari pintu. "Berani sekali kau bicara tentang adik Sang Prabu! Cepat putar tubuhmu, aku ingin lihat muka bajingan yang lancang itu!"
Seorang prajurit tegap berdiri dengan tombak di tangan. Di belakangnya, 2 prajurit lain masuk. "Bagus, wajahmu memang pantas meringkuk di kerangkeng istana. Tangkap dia!" 2 prajurit segera maju. Pemuda gondrong itu mengangkat kedua tangannya. "Sebentar saudara, biar aku bicara dulu." Tanpa ada yang menyadari, seberkas tenaga halus meluncur dari telapak tangannya. Seketika, kedua prajurit berhenti seperti patung, totokan jarak jauh. "Bicara cepat!" hardik prajurit yang di pintu. Seekor lalat hinggap di lengannya. Pemuda gondrong menyentil lalat itu, tubuh kecil itu hancur seketika. Namun, sebenarnya tenaga sentilan itu menembus, menotok jalan darah prajurit di pintu. Orang-orang kedai hanya melihat prajurit itu tetap berdiri tegak, padahal tubuhnya sudah kaku. Pemuda itu mendekat, pura-pura berbisik, lalu menepuk bahunya sambil melangkah pergi. Tak lama setelah ia lenyap, terdengar suara bluk, bluk, bluk. Ketiga prajurit roboh bersamaan, baru sadar setelah mencium lantai. Mereka bangkit dengan wajah merah padam, penuh malu dan amarah, lalu bergegas mengejar. Tapi pemuda gondrong sudah menghilang entah kemana. Yang mereka tak tahu, sejak awal pergerakan pemuda itu sudah diawasi Kalas Renggi. Dialah yang mengirim 3 prajurit itu dengan alasan palsu. Rencananya, kalau berhasil ditangkap, baru ia akan menginterogasi. Namun siapa sangka, prajurit-prajurit kasar itu tak berdaya menghadapi ilmu tinggi pemuda aneh itu. Bab 10. Penyergapan di Jalan Limanalu. Pemuda gondrong itu melangkah di bawah terik matahari. Pikirannya masih penuh tanda tanya. Kalau Rara Murni benar adik sang Prabu Pajajaran, gumamnya, penculikan ini jelas bukan perkara sepele. Bisa jadi awal bencana besar. Di tengah jalan, ia bertanya pada seorang penjual sayur tentang arah menuju Lembah Limanalu. "Ikuti jalan ini lurus saja," jawab si penjual sambil menunjuk. "Setengah hari perjalanan." Pemuda itu mengangguk dan meneruskan langkahnya. Sementara itu, jauh di depan, sebuah kereta mungil melaju kencang. 2 ekor kuda coklat menariknya, dikawal 4 prajurit. 2 di depan, 2 di belakang. Tirai jendela sesekali bergoyang tertiup angin, menyingkap siluet seorang gadis muda. Dialah Rara Murni. Perjalanan berlangsung lancar hingga jalan mulai berbatu dan penuh lubang. Kusir memperlambat laju, lalu menghentikan kereta di tepi kali kecil agar kuda bisa minum. Saat itulah 4 penunggang kuda muncul. Tubuh tegap, wajah tertutup kerudung hitam dengan lubang hanya di bagian mata. Pemimpin mereka mengangkat tangan. "Perjalanan kalian selesai di sini." Suaranya berat, jelas dipelintir tenaga dalam agar tak mudah dikenali. Para pengawal langsung menghunus pedang. Pemimpin berkerudung menertawakan mereka. Prajurit Pajajaran hanya berani menggonggong. Kalau ingin hidup, enyah sekarang juga. "Bangsat!" teriak kepala pengawal. Pedangnya berkelebat, berkilau terkena cahaya matahari. Namun penunggang kuda itu hanya memiringkan tubuh dan melayangkan tendangan. Cerak! Sambungan siku sang pengawal copot seketika. Pedangnya terlepas, tubuhnya membungkuk menahan sakit. 3 pengawal lain langsung menyerbu. Pertempuran sengit berlangsung, tapi hanya beberapa jurus saja mereka sudah terdesak oleh lawan-lawan yang lebih tangguh. Di dalam kereta, Rara Murni mendengar hiruk-pikuk. Dengan cemas, ia menyingkap tirai dan terperanjat melihat seorang bertopeng hitam meraih gagang pintu kereta. "Rara Murni," suara itu menekan, "jangan cemas. Ini hanya pertunjukan. Turunlah." "Kalian siapa?" bentak Rara Murni. "Bukan urusanmu. Turun."
Rampok biadab, kalau tahu siapa aku, segeralah pergi sebelum pasukan kerajaan menumpas kalian." Orang berkerudung itu hanya tertawa keras, lalu membuka pintu. Tangannya meraih Rara Murni. Kusir yang sejak tadi gemetar akhirnya nekat. Dengan cambuk kereta ia mendera punggung si bertopeng. "Berani kau mengganggu adik sang Prabu!" Cambuk mendarat 2 kali, tapi dengan sekali gerakan si bertopeng merampasnya. Balik ia lecutkan cambuk ke wajah kusir. Jeritan panjang terdengar. Kusir mencabut golok pendek, menyerang membabi buta. Namun hanya 1 tendangan, tubuhnya terpental, jatuh ke kali dalam keadaan pingsan. Arus segera menyeretnya pergi. Di luar, 3 pengawal sudah roboh, darah membasahi tanah. Pertempuran berakhir cepat. Rara Murni meronta, meninju, menjerit, tapi sia-sia. Ia dipaksa turun, dibekuk, lalu diangkat ke atas kuda. "Lemparkan mayat-mayat itu ke kali, juga keretanya," perintah sang pemimpin. 3 jasad prajurit dilemparkan. Kuda penarik kereta meringkik keras ketika kendaraannya didorong ke aliran air. Tubuhnya perlahan tenggelam bersama kayu dan roda yang retak. Beberapa saat kemudian, hanya tersisa jejak darah, suara ringkikan yang terputus, dan arus kali yang kembali tenang. Sementara 4 penunggang bertopeng sudah melesat membawa Rara Murni entah kemana. Bab 11. Lembah Lima Naluk. Lembah Lima Naluk adalah daerah yang jarang disentuh manusia. Sunyi, dikelilingi pepohonan raksasa dan semak belukar yang lebat. Kesitulah 4 orang misterius berkerudung hitam menyeret Rara Murni. Mereka berhenti di depan sebuah kuil tua, reruntuhan batu berlumut yang nyaris dilahap usia. "Rara Murni, jangan banyak tingkah. Ikuti saja, kau akan selamat," ucap pemimpin mereka dengan suara berat. "Lepaskan aku!" Rara Murni melawan, tubuhnya terus meronta. Masuk ke dalam kuil. "Aku tidak mau!" Gadis itu mencoba kabur, tapi tangannya segera dicekal. Pemimpin rombongan menoleh ke 3 orang lainnya. "Kalian kembali, sampaikan pada Raden Werku Alit, tugas kita berhasil." Tanpa bertanya lagi, 3 orang itu melompat ke pelana kuda dan lenyap dalam rimba. Tinggallah sang pemimpin bersama Rara Murni. Ia menyeret gadis itu masuk ke dalam kuil. Bangunan tua itu suram, dinding batu lapuk, arca raksasa di pojok sudah retak, wajahnya hancur, tangan dan kakinya buntung. "Lepaskan aku!" Suara Rara Murni parau, lelah berteriak. "Kau terlalu banyak cerewet," sahut pria itu. Bola matanya berkilat, meneliti wajah dan tubuh gadis jelita itu. "Tapi mungkin kau akan tenang kalau tahu siapa aku." Ia membuka kerudungnya. Rara Murni tersentak. "Kalas Renggi!" Benar, dia adalah salah satu kepala pasukan kerajaan yang dikenalnya. Kalas Renggi tertawa panjang. "Sekarang kau tahu, masih mau melawan? Apa maksudmu, Kalas Renggi? Kau pengkhianat. Kalau kakakku tahu..." "Kakakmu tak akan pernah tahu," potong Kalas Renggi. Matanya menyala penuh hasrat. Sejak lama, ia menyimpan ketertarikan pada Rara Murni, dan kini kesempatan itu seakan datang. "Mungkin kepalamu lebih cocok jadi persembahan untuk kakakmu sendiri," ujarnya dingin. Rara Murni memucat. "Apa maksudmu?" Kalas Renggi melangkah maju. Nafasnya panas, dada bergelora. Rara Murni mundur hingga membentur dinding. Belum sempat lari, lengannya dicekal kuat.
lepaskan aku keparat. Tubuh Rara murni terhimpit di dinding. Kalasrenggi merenggut, ciumannya beringas, kain gadis itu hampir terkoyak. Rara murni berteriak, meronta, menendang, namun sia-sia. Tiba-tiba, bruk! Sesuatu menghantam punggung Kalasrenggi. Tubuhnya terhuyung. Ia menoleh dan nyaris tak percaya. Di lantai kuil tergeletak 3 mayat. Ketiganya adalah anak buahnya sendiri yang tadi disuruh pulang ke kota raja. Wajah mereka membiru dan di dahi masing-masing tertera angka 212. Nafsu Kalasrenggi seketika padam. Ia mundur menatap mayat-mayat itu dengan wajah tegang. Rara murni segera bangkit, hendak lari ke pintu, namun langkahnya terhenti. Di ambang pintu berdiri sosok lain, juga berkerudung hitam. Kalasrenggi menegang. Itu bukan anak buahnya. Kerudung yang dipakai jelas milik salah satu prajuritnya yang sudah mati. Siapa kau? Kalasrenggi menahan amarah. Kalau kau lelaki sejati, buka kerudungmu. Orang itu hanya tertawa. Tawa yang mula-mula pelan, lalu menggema, memantul di dinding kuil, membuat telinga berdenging. Kalasrenggi semakin waspada. Suara tertawa yang mampu mengguncang udara adalah pertanda ilmu dalam yang tinggi. Rara murni, meski masih ketakutan, mulai merasa sedikit lega. Orang ini jelas bukan sekutu Kalasrenggi. Tapi apakah dia penolong atau malah lebih berbahaya? Ia belum tahu. Akhirnya, sosok misterius itu bersuara. Wajah manusia bukanlah ukuran. Yang penting hatinya, jujur, setia, dan berbakti pada negeri. Apa kau punya itu, Kalasrenggi? Kalasrenggi menggertakkan gigi, wajahnya memerah. Orang itu beralih menatap Rara Murni. Benar begitu, Putri Rara Murni? Rara Murni terperanjat. Orang asing ini tahu namanya. Kemudian dengan santai ia berkata, "Kalau kau penasaran dengan wajahku, baiklah, aku akan buka kerudung ini. Wajahku memang buruk, tapi dibandingkan tampangmu, Kalasrenggi, aku masih lebih manusia." Dengan tawa bergema, ia menyingkap kerudungnya. Bab 12. Pertarungan di Kuil Tua. Saat kerudung hitam tersingkap, wajah pemuda berambut gondrong tampak jelas. Wajahnya gagah, meski ada gurat lugu khas anak muda. Kontras dengan tawanya yang tadi menggelegar. Kalasrenggi langsung mengenali. "Kau, pemuda itu yang semalam berteduh di teratak. Kau yang ditotok Raden Werku Alit, bahkan sempat kuhadiahi kondangan." Pemuda itu menyeringai. "Ingat ya, nah sekarang kita bisa selesaikan urusan yang belum tuntas." "Apa urusanmu ikut campur?" bentak Kalasrenggi. Tangan kirinya menyentuh gagang keris di pinggang. "Pertama, kau menendangku malam itu. Kedua, aku benci pengkhianat dan orang yang merusak kehormatan perempuan. Itu cukup jadi alasan, bukan?" Kalasrenggi mendengung. Pendekar budiman rupanya. Siapa namamu?" "Namaku sudah tertulis di kening anak buahmu, 212. "Hah, nama macam angka gila," ejek Kalasrenggi. "Lebih gila kau, Kalasrenggi, ular kepala 2, sahut pemuda itu, pendekar 212 Wiro Sableng. Dengan geram Kalasrenggi melompat menyerang. Tinju dan tendangannya deras, anginnya menderu. Namun Wiro menghindar ringan, bahkan sambil bersiul. "Kalasrenggi, kalau mau baku hantam, keluar saja. Di sini bisa mencelakai Putri Rara Murni," ujar Wiro tenang. "Tak perlu, kau harus mampus di sini juga." Kalasrenggi menyerang lagi.
tapi lawannya lenyap. Suara siulan terdengar di belakang. "Aku di sini, kenapa mukul tempat kosong?" ejek Wiro. Pertarungan berlangsung sengit. Jurus silat Kalas Renggi memang tangguh, tapi Wiro tetap tenang. Dalam 3 jurus, ia sudah membaca kelemahan lawan. Sementara itu, Rara murni memanfaatkan kesempatan untuk kabur keluar kuil. "Rara, tunggu! Jangan pergi!" seru Wiro sambil menunduk menghindari tinju. Tapi gadis itu tak peduli. Ia berlari sekuat tenaga. Terpaksa Wiro melepaskan satu pukulan angin. Kedua kaki Rara murni kaku seperti dibekukan. Langkahnya terhenti. Kesempatan itu dipakai Kalas Renggi menyerang deras. Tinju, tendangan, semuanya diarahkan ke titik-titik lemah. Namun Wiro membentak, bergerak secepat bayangan. Pada benturan berikutnya, lengan Kalas Renggi terhempas, membiru dan bengkak. Ia terjengkang ke dinding kuil, mengaduh kesakitan. Geram, Kalas Renggi mencabut keris pusaka dari pinggangnya. Senjata itu berkilau biru. Sebagai seorang kidal, permainan kerisnya cepat dan sulit ditebak. Wiro tetap menghindar, seolah bermain-main. Kalas Renggi makin geram, gerakannya makin cepat, tapi tetap tak menyentuh sasaran. "Pegang kerismu erat-erat, Kalas Renggi," kata Wiro datar. Belum sempat mengerti maksud ucapan itu, tiba-tiba kerisnya lenyap dari genggaman. Ia tertegun menatap tangan kosongnya. Wiro terkekeh, melancarkan tipu gerakan tangan seolah hendak mencengkram wajah. Kalas Renggi merunduk dan mencoba menyerang balik. Tapi justru itulah jebakannya. 2 jari Wiro menotok rusuk kirinya. Sekejap, tubuh Kalas Renggi kaku. Ia masih bisa bicara dan merasakan, tapi tangan kaki tak bisa digerakkan. Dengan santai, Wiro menggaruk kepala gondrongnya, lalu menoleh pada Rara murni. Ia membebaskan kaki gadis itu. Rara langsung hendak lari lagi, tapi tangannya dicekal. "Tenanglah Rara murni, aku tidak bermaksud jahat," kata Wiro. "Siapa kau sebenarnya?" "Itu nanti, tapi lihat dulu, apakah pantas pengkhianat macam dia hanya dilepas begitu saja?" Rara murni berseru. "Aku akan laporkan pada Sang Prabu, pasukan kerajaan yang akan menghukumnya." Wiro tersenyum miring. "Kuil ini pun bisa jadi nerakanya. Mari kita beri dia hukuman setimpal." Dengan seutas tali, Wiro mengikat pergelangan kaki Kalas Renggi. Lalu sekali tarik, tubuh itu terhempas ke lantai dan segera terangkat, tergantung terbalik di tiang palang atap kuil. Darah mengalir ke kepalanya. Wajah Kalas Renggi merah padam. Ia meronta, tapi sia-sia. "Bagaimana rasanya melihat dunia terbalik?" ejek Wiro. "Keparat, kalau bebas aku akan mencincang tubuhmu," teriak Kalas Renggi. "Terlalu banyak janji. Apa kau bisa bebas dari jemari ini?" Wiro mendekat, lalu menggerayangi tulang rusuk Kalas Renggi. Jeritan parau terdengar. Kalas Renggi melolong, terhuyung-huyung seperti karung pasir. "Rara murni, ayo, kau pun boleh membalas dendammu," kata Wiro. Namun Rara murni justru kian resah. Meski diselamatkan, ia tetap tak yakin siapa sebenarnya pemuda gondrong ini. Tanpa menjawab, ia berlari meninggalkan kuil. Wiro hanya menatap kepergiannya. "Gadis tolol, dikiranya kota raja dekat dari sini," gumamnya. Begitu sosok Rara menghilang di balik pepohonan, pendekar 212 pun melangkah keluar kuil, mengikuti jejaknya dari jauh, diam-diam. Bab 13. Jalan menuju kota raja. Keluar dari lembah Lima Naluk, napas Rara murni sudah terasa sesak. Berlari sejauh itu sungguh membuatnya tersiksa. Berjalan kaki saja selama ini jarang, apalagi lari menembus hutan. Ia berhenti, bersandar pada pohon rindang. Dadanya naik turun, kakinya perih, dan baru saat itu ia sadar pakaian yang dikenakan sudah berantakan. Dengan buru-buru, ia merapihkan kain di dadanya, menata rambut, lalu menunggu nafasnya kembali normal. Saat itulah
ia merasa ada orang lain di dekatnya. Rara Murni menoleh, darahnya tersiram. Pemuda gondrong dari kuil tua itu berdiri santai di sampingnya. "Capek ya?" Wiro Sableng tersenyum lebar. Rara Murni mendengus, memilih diam. "Kota raja jauh dari sini," kata Wiro lagi. "Aku tahu," sahut Rara pendek. "Kalau begitu, kenapa lari seperti dikejar hantu? Atau kau takut padaku karena rambutku gondrong?" goda Wiro. Rara Murni menatap tajam. "Sebenarnya kau ini siapa?" Aku ya, aku." Wiro mengangkat bahu seenaknya. "Kalau kau punya maksud buruk, sebaiknya pergi sekarang juga." Wajahku memang tak tampan, tapi aku tidak sejahat yang kau kira, Rara. Aku hanya tidak tega melihatmu lari sampai jatuh pingsan sebelum tiba di kota raja. Ikut aku ya. Kau mau bawa aku kemana? "Ke tepi sungai, ada beberapa kuda di sana. Bisa naik kuda?" Rara menggeleng. Wiro menggaruk kepala gondrongnya. "Kalau begitu, kau harus naik bersamaku." Wajah Rara memerah. "Jangan bicara sembarangan." Aku cuma tawarkan solusi. Kalau tak bisa naik sendiri, bagaimana lagi? Aku lebih baik jalan kaki," jawab Rara keras kepala. Wiro tertawa. "Keras juga kau. Tapi dengar, aku yakin penculikanmu ini ada ekornya. Dan ekornya panjang. Kalau Kalas Renggi berkhianat, bisa jadi ada pejabat kerajaan lain yang ikut main. Kau harus cepat kembali ke kota raja." Diam-diam Rara Murni mengakui ucapannya masuk akal. Tapi menunggang kuda bersama pemuda asing ini tetap terasa memalukan. Apa kata orang bila melihatnya? "Aku akan tetap jalan kaki," ucapnya mantap. Wiro menghela napas. Gadis keras kepala. "Nanti kalau kakimu lecet, baru tahu rasa." Ia hanya bisa geleng-geleng kepala sambil mengikuti dari belakang. Beberapa saat kemudian mereka tiba di jalan umum. Sunyi, hanya pepohonan di kiri kanan. "Rara," kata Wiro, "kita istirahat di sini. Mungkin ada gerobak lewat, bisa kita tumpangi." Rara berhenti. Kakinya sudah letih, tapi ia tetap enggan berbicara banyak. Hampir 10 menit mereka menunggu. Jalan tetap sepi. "Kau tidak suka aku ikut menemanimu, Rara? Atau kau anggap aku pengganggu?" tanya Wiro. Rara masih bungkam. Dalam hati, sebenarnya ia tak punya alasan membenci pemuda gondrong ini. Tapi pengalaman pahit barusan membuatnya sulit percaya. Baru ketika Wiro bertanya, "Siapa aku? Mau kemana aku? Itu yang ingin kau tahu kan?" Rara menoleh sedikit. "Ya," jawabnya singkat. Wiro menyengir. "Siapa aku? Itu tak penting. Mau kemana? Aku sendiri belum tahu. Jadi, kita lihat saja nanti." Rara Murni menatap dengan sudut matanya. Jawaban itu aneh, antara orang linglung atau sengaja menyembunyikan sesuatu. Tiba-tiba, keduanya menoleh. Dari kejauhan tampak sebuah gerobak ditarik 2 ekor lembu penuh dengan sayuran segar. 2 petani duduk di depan, tampak sederhana. "Bagus sekali, Rara, rejeki kita datang," kata Wiro. Ia melambaikan tangan, gerobak berhenti. Kedua petani itu menatap Rara Murni lekat-lekat, lalu salah satu berkata, "Kalau kami tak salah lihat, bukankah ini Tuan Putri Rara Murni, adik Sang Prabu Pajajaran?" Rara mengangguk. Keduanya segera turun dari gerobak dan menjura hormat. "Bagaimana bisa Tuan Putri berada di tempat ini?" tanya si pengemudi gerobak. Matanya melirik sekilas pada Wiro. Rara Murni hanya menarik napas panjang, tak menjawab. Melihat pemuda gondrong itu berpakaian sederhana, mereka menyangka dia hanyalah abdi atau pengawal biasa. "Kalau Putri hendak kembali ke Pakuan, biarlah kami antar. Walau gerobak ini penuh sayuran dan berdebu, mudah-mudahan berkenan." "Tak masalah, yang penting sampai kota raja," sahut Wiro, membuat kedua petani itu sedikit jengkel karena merasa diabaikan. Mereka menolong Rara Murni naik.
Gadis itu duduk di depan, di samping pengemudi, sementara Wiro ikut naik di belakang, duduk santai di antara tumpukan sayuran. Tak lama kemudian, gerobak bergerak perlahan menuju kota raja. Bab 14. Deru roda gerobak memecah kesunyian jalan berbatu. Wiro Sableng duduk santai di belakang, kaki terjulur, mata terpejam tertiup angin siang yang sejuk. Sesekali ia menguap, lalu seenaknya meraih mentimun dari keranjang milik penumpang di depannya. "Panas begini, mentimun paling enak," gumamnya sambil mengunyah. Rara Murni yang duduk di depan hanya melirik sekilas, menahan tawa sekaligus heran pada pemuda gondrong ini. Tiba-tiba, gerobak dibelokkan ke jalan buntu dekat sungai. Belum sempat bertanya, Rara Murni dicekal pengemudi gerobak. Penumpang di hadapan Wiro mencabut golok dan langsung menebas kepalanya. Sekejap sebelum mata golok menembus, terdengar bentakan keras. "Cia!" Tubuh si penyerang terpental keluar, perutnya hancur dihantam tendangan pendekar 212. Wiro mengusap mulut, meludah ke arah mayat. Kentut betul, orang tidur enak malah mau dibacok. Pengemudi yang mencengkeram Rara Murni menampakkan wujud aslinya, bukan petani biasa, melainkan pendekar penyamaran. Goloknya menyambar, tapi hanya mengenai angin kosong. Wiro sudah lenyap dari depan mata. Sekejap kemudian, telapak tangan pendekar 212 mendarat di kening lawan. Plak! Teriakan melengking pecah, tubuh lawan terguling pingsan. Di dahinya kini tertera angka 212 yang menghitam bagai terbakar. "Nasibmu sial terus, Rara," ucap Wiro sambil melepaskan totokan yang membekukan tubuh gadis itu. Rara Murni masih pucat, tapi tak bisa menahan rasa kagum pada si pemuda aneh yang gagah sekaligus jenaka. Beberapa saat sebelum gerbang Pakuan tampak dari jauh, Wiro menghentikan gerobak. "Aku hanya bisa mengantarmu sampai sini," katanya. "Kalau Sang Prabu bertanya, siapa namamu?" tanya Rara Murni. Wiro tersenyum, lalu dengan jari telunjuknya menuliskan angka di kain gadis itu, 212. Ketika Rara hendak berkata lagi, Wiro sudah hilang entah kemana, seolah ditelan bumi. Gadis itu tertegun, menghela napas. Pemuda aneh, cerewet, tapi berhati polos. Bab 15. Malam itu, di dalam tenda besar yang dijaga ketat, Mahesa Birawa duduk di kursi utama. Di hadapannya, 5 adipati sekutu, termasuk 2 wajah baru, Warok Geluduk dari Raja Situ dan Tapak Ireng dari Ratu Jaya. "Kita semua punya tujuan yang sama," ujar Mahesa Birawa, suaranya berat. "Menggulingkan Kamandaka dari tahta Pajajaran. Hak itu bukan miliknya, melainkan milik Raden Werku Alit." Ia memutar kumisnya lalu melanjutkan, "Ada kabar buruk. 2 mata-mata kita tertangkap, 1 tewas, 1 bunuh diri. Dan Kalas Renggi juga ditemukan mati tergantung di lembah Limanaluk. Di dahinya tertera angka aneh, 212. Ruangan hening. Para adipati saling berpandangan. Jumlah pasukan Pajajaran sekitar 2.000, jelas Mahesa Birawa. Kita hanya 1.600, tapi jangan takut. Jumlah besar tak selalu menang. Dengan taktik tepat, kita akan menyerang ketika mereka lengah. Dalam sekali gebrak, Pajajaran pasti tumbang. Apalagi, kita akan didukung oleh seorang tokoh besar dunia persilatan, Begawan Sitaraga." Nama itu membuat semua orang terdiam, lalu perlahan tersenyum. Bayangan kemenangan sudah terlintas di benak mereka. Malam itu, hujan rintik, angin menusuk tulang. Seorang pemuda gondrong berjalan santai menuju gerbang istana, bersiul tanpa peduli pada dingin atau tatapan pengawal. "Pemuda gondrong, apa urusanmu di sini?" bentak prajurit. "Ini istana Pajajaran kan?" jawabnya santai.
Aku mau bertemu Rara Murni. 8 prajurit saling pandang, lalu tertawa terbahak-bahak. Kau gila, pergi sebelum tombakku menembus kepalamu. Pemuda itu tersenyum. Kalau begitu, bilang saja pada Rara Murni, ada seorang bernama 212 ingin bertemu. Tawa makin keras, namun beberapa saat kemudian, Rara Murni terbelalak ketika pintunya terbuka. Sosok itu sudah berdiri di hadapannya. Wiro Sableng, pendekar kapak maut naga geni. Kita bertemu lagi, Rara, katanya sambil menyandarkan tubuh ke pintu. Aku perlu bicara dengan Sang Prabu malam ini juga. Rara Murni ragu, hatinya masih ingat kebaikan Wiro. Tapi siapa tahu ini tipu muslihat. Ia menolak mempertemukan dengan kakaknya. Kalau begitu, bacakan saja pesanku, ucap Wiro. Dengan ujung jarinya, ia menulis di dinding marmer keras. Dalam waktu dekat akan pecah pemberontakan. Istana penuh pengkhianat berhati setan. Siapkan pasukan di luar tembok kerajaan. 212. Sebelum Rara sempat bertanya lagi, Wiro sudah lenyap. Tak lama kemudian, Rara membawa Sang Prabu Kamandaka melihat tulisan itu. Sang raja tertegun. Batu marmer keras bisa tergores jari telanjang. Pemuda ini pasti sakti, gumamnya. Tapi, benarkah istana penuh pengkhianat? Kita sudah adakan pembersihan. Bisa jadi mereka hanya bersembunyi, Kanda, jawab Rara Murni pelan. Prabu Kamandaka terdiam lalu berpesan, rahasiakan ini. Besok, aku akan lakukan penyelidikan sendiri. Bab 16. Berhenti! Tahan! 6 tombak langsung menodong dada dan punggung lelaki berbaju putih. Siapa kau? Bentak seorang prajurit. Aku mau bertemu Mahesa Birawa, jawabnya datar. Bentakan dan ejekan bersaut-sautan, sampai ujung tombak hampir menempel di lehernya. Lelaki itu menghela napas panjang. Aku bicara baik-baik, kalian malah menggonggong. Sialan! Dalam sekejap, tubuhnya berkelibat. Brak! 6 prajurit mental. 4 tak bangun lagi, 2 lainnya terhuyung sambil berteriak memanggil bala bantuan. Puluhan prajurit segera mengepung, obor menyala di sekelilingnya. Lelaki berbaju putih itu hanya tersenyum sinis. Inikah wajah-wajah pemberontak yang katanya mau menjungkir balikan kerajaan? Kalian cuma pion. Kalau kalah, mati dipancung. Kalau menang, tetap jadi budak. Dari barisan, maju seorang pelatih bertubuh tinggi besar, Suto Rande. Berhenti sombong, kau tahu di mana kau berdiri sekarang. Tinju raksasa itu melayang, namun sedetik kemudian, tubuh Suto Rande justru jungkir balik menghantam tanah, tak bisa bergerak. Suasana hening sekejap, lalu riuh kembali. Puluhan prajurit menyerbu, namun lelaki asing itu menghilang dari lingkaran, meloloskan diri di antara selangkangan lawan, lalu berjalan santai di lorong kemah sambil tertawa. Kejar! Kalau tak bisa ditangkap hidup-hidup, cincang sampai lumat! Teriak Suto Rande yang baru bangkit, mencabut kerisnya. Seorang prajurit segera dikirim untuk memberitahu Mahesa Birawa. Di dalam kemah utama, rapat para adipati sedang berlangsung ketika laporan masuk. Seorang asing masuk perkemahan, 6 prajurit roboh, bahkan Suto Rande dipukul jatuh. Mahesa Birawa mendengung. Hanya seorang pengacau saja kalian tak mampu urus, memalukan. Namun dalam hati ia maklum, orang yang bisa menjatuhkan Suto Rande dan puluhan prajurit bukan orang sembarangan. Ketika diberitahu bahwa si asing sendiri yang meminta bertemu dirinya, mata Mahesa Birawa berkilat. Ia keluar untuk melihat langsung.
Pertempuran di luar masih berlangsung sengit. Pemuda asing itu kini memegang tombak rampasan, diputar menderu seperti kitiran. Setiap putaran, 1-2 prajurit tumbang, jeritan bersahutan. Meski dikeroyok lebih dari 30 orang, ia masih sempat tertawa, bahkan bersiul. Tiba-tiba terdengar pekikan dahsyat. Sesosok tubuh terpental dan jatuh tepat di depan Mahesa Birawa. Wajah itu dikenalnya, Suto Rande, kepala pelatih pasukan. Tubuhnya kaku, nyawa terbang. Di keningnya tertera jelas guratan angka 212. Wajah Mahesa Birawa mengeras. Angka itu sama persis dengan tanda misterius di tubuh Kalasrenggi. Kini ia tahu musuh yang datang malam ini bukan orang sembarangan. Dengan suara lantang ia membentak, "Cukup, hentikan semua!" Bab 17. Berhenti! Suara menggelegar Mahesa Birawa menghentikan keributan. Prajurit segera mundur meninggalkan lingkaran. Di tengahnya berdiri pemuda gondrong berbaju putih, tombak rampasan di tangan. Wiro Sableng menoleh. Jadi ini Mahesa Birawa, gumamnya. Mahesa Birawa melangkah maju, kumisnya bergetar. Orang asing, meski kau punya sedikit ilmu, tempat ini bukan gelanggang untuk pamer kehebatan. Wiro bersiul kecil. "Betul, kau Mahesa Birawa? Kau siapa?" bentak lawan. "Namaku tertulis di kening anak buahmu itu." Wiro menunjuk mayat Suto Rande. Wajah Mahesa Birawa menegang. "Kau yang membunuh Kalasrenggi?" "Tidak, aku hanya menggantungnya. Tuhan yang ambil rohnya," jawab Wiro enteng, lalu tertawa. Manusia macam dia memang sudah sepantasnya lenyap dari dunia. "Bangsat sombong, kau kesini hanya untuk mengantar nyawa," teriak Mahesa Birawa. Tangan kanannya menghantam udara. Boom! Pohon di belakang Wiro roboh, batangnya hangus terbakar. Prajurit terpaku, Wiro melayang turun dengan enteng, wajahnya tenang. Pertempuran mudah dimulai, mudah pula diakhiri. Aku datang untuk bicara empat mata. Siapa mau bicara dengan budak hina macammu? Mahesa Birawa kembali menghantam, kali ini lebih kuat. Namun lagi-lagi, pukulan mautnya hanya mengenai angin kosong. Wiro berdiri tegak, suaranya bergetar menahan amarah. "Aku membawa pesan dari guruku, Eyang Sinto Gendeng." Mata Mahesa Birawa membelalak. Nama itu membuat darahnya berdesir. "Kalau begitu, siapa sebenarnya kau?" "Itu tidak penting. Malam ini, aku tunggu kau di Bukit Jatimaleh, seorang diri." Mahesa Birawa menyeringai. "Takutkah kau hadapi aku di sini, atau gentar pada roh-roh yang mengintaimu di bukit itu?" Ia memberi isyarat. Puluhan prajurit menyerbu. Wiro melompat setinggi 7 tombak, berayun di cabang pohon. Senjata rahasia melesat dari tangan Mahesa, tapi berbalik menyerang tuannya sendiri. Prajurit-prajurit terhantam, 4 rubuh seketika. Bayangan Wiro lenyap ke kegelapan, suaranya menggema di telinga semua orang. "Bukit Jatimaleh Mahesa, malam ini, ingat, datang seorang diri." Bab 18. Bukit Jatimaleh malam itu gelap pekat. Angin dingin menggigit tulang, tak ada bintang, tak ada rembulan. 2 sosok berdiri berhadap-hadapan di puncak bukit. Mahesa Birawa dan seorang pemuda gondrong berbaju putih. Pendekar 212 Wiro Sableng. "Cepat katakan, siapa kau, budak hina?" bentak Mahesa. "Ah,
Jangan seenaknya memaki, belum tentu aku lebih hina darimu, jawab Wiro tenang. Mahesa melangkah, tapi tertahan ketika mendengar suara pemuda itu. Pesan dari Eyang Sinto Gendeng, kau harus kembali ke Gunung Gede untuk menerima hukuman atas dosa-dosamu 17 tahun lalu. Mahesa tercekat. Apa hubunganmu dengan Sinto Gendeng? Aku hanya pesuruh buruk, jawab Wiro sambil tersenyum getir. Bentakan Mahesa meledak, tinjunya menghantam udara. Wiro melompat ringan ke samping. Hantamannya hanya menebarkan badai yang membuat tanah bergetar. Untuk pertama kalinya, keringat dingin muncul di kening Mahesa. Mahesa Birawa! Suara Wiro meninggi, penuh amarah tertahan. Kau ingat Jatiwalu 17 tahun lalu. Kau bunuh Ranaweleng, kau nodai istrinya, Suci hingga bunuh diri. Kau hancurkan sebuah kampung dan merenggut banyak nyawa. Wajah Mahesa membatu, rahangnya mengeras. Aku adalah anak Ranaweleng, teriak Wiro, matanya menyala. Aku murid Sinto Gendeng, adik seperguruanmu sendiri, dan akulah yang akan memisahkan roh busukmu dari tubuh bejatmu. Tawa panjang Wiro bergema, membuat bulu kuduk meremang. Mahesa menahan getar di dadanya, mencoba tetap pongah. Bocah tolol, bahkan Sinto Gendeng sendiri tak sanggup melawanku. Kau datang ke sini hanya untuk mengantar nyawa. Besok siang, tepat ketika matahari di ubun-ubun, aku tunggu kau di puncak bukit ini. Biar langit dan matahari yang dulu menyaksikan kematian orang tuaku, kini menyaksikan kematianmu. Mahesa mendengus. Aku bukan manusia yang suka menunggu. Lebih baik ikut denganku. Hancurkan Pajajaran, dan kau akan kuangkat jadi pejabat tinggi. Wiro menyeringai. Aku tak butuh jabatan. Aku hanya butuh roh busukmu. Kalau begitu, rasakan pukulan 1000 badai ini. Mahesa menerjang. Pukulan mautnya menderu, membuat tanah terbelah. Wiro melompat 7 tombak ke udara, lalu membalas dengan jurus benteng topan melanda samudra. Boom! Angin badai menyapu. Mahesa melompat ke samping, hampir terpelanting. Kedua kakinya melesak 5 senti ke tanah. Wajahnya pucat oleh kedahsyatan jurus lawan. Dari kegelapan, terdengar tawa Wiro. Besok siang Mahesa Birawa, ingat, aku akan menghadapi bukan sekadar Mahesa, tapi Suranyali. Tubuh Wiro berkelebat lenyap di telan malam. Budak hina, jangan lari, teriak Mahesa. Tapi hanya gaung suaranya sendiri yang menjawab. Bab 19. Malam itu Mahesa Birawa gelisah. Di dalam kemahnya ia tak bisa tidur. Pikirannya terbayang masa lalu. Ranaweleng, Suci, dan kini pemuda yang mengaku anak mereka. Kata-kata di dinding 17 tahun silam menghantui benaknya. Apa yang kau lakukan hari ini akan kau terima balasannya 17 tahun mendatang. Ia menyesali kebodohannya. Kenapa dulu tak menghabisi orok Ranaweleng sekalian? Kini anak itu muncul kembali, bukan hanya sebagai pewaris dendam, tapi juga murid Eyang Sinto Gendeng, adik seperguruan yang menuntut balas. Mahesa mendidih. Ia tahu waktunya sempit. Jika benar pemuda itu terkait Pajajaran, berarti rencana pemberontakan bisa bocor. Malam itu juga ia kumpulkan para adipati. Keputusan diambil, pasukan digerakkan menuju kota raja, menyerang sebelum fajar. 2 kurir dikirim, 1 menuju Werku Alit di istana, 1 lagi ke Gunung Halimun menemui Begawan Sitaraga. Tapi kurir kedua tertangkap prajurit Pajajaran di perbatasan.
Di dalam istana, Prabu Kamandaka masih ragu akan pesan misterius angka 212. Namun diam-diam ia menyiagakan pasukan. Saat dini hari laporan datang, pasukan besar bergerak menuju kota raja. Sang Prabu terperanjat, peringatan itu benar. Siapkan pasukan di luar tembok, jangan biarkan mereka masuk, perintahnya. Fajar merekah di timur, dan tepat saat cahaya pertama menimpa tembok Pajajaran, perang pun meletus. Suara senjata beradu memekakkan telinga. Jerit kematian bercampur dengan bau anyir darah. Dua pintu gerbang jadi sasaran utama. Pemberontak menyerang habis-habisan. Prajurit Pajajaran bertahan mati-matian. Prabu Kamandaka sendiri turun ke medan, menunggang kuda putih. Golok panjangnya berlumuran darah musuh. Ia berkelebat di antara barisan, memberi semangat pada prajuritnya. Namun hatinya terguncang ketika di timur ia berhadapan langsung dengan sosok yang tak asing. Werku Alit, saudara sepenyusuan sendiri. Apakah mataku yang salah? Atau memang kau yang berdiri di depanku, Alit? Seru sang Prabu. Werku Alit tertawa getir. Matamu masih terang, Kamandaka. Yang salah adalah otakmu. Kau merebut hakku. Tahta ini seharusnya milikku. Kau gila, Alit. Jadi kaulah biang racun pemberontakan ini. Teriak Kamandaka murka. Mereka pun bertempur. Kakak adik sepenyusuan saling menebas dengan amarah yang berbalut dendam. Sementara itu, di barat, pasukan Mahesa Birawa mengamuk. Gelombang serangan mereka hampir merobohkan pintu gerbang. Pertahanan Pajajaran semakin terdesak. Prajurit gugur satu demi satu. Situasi kritis. Bab 20. Pertempuran di gerbang kota raja semakin kacau. Pintu barat hampir bobol. Prajurit Pajajaran roboh satu demi satu. Bahkan Prabu Kamandaka sendiri terancam. Saat itu, suara menggelegar mengatasi riuh perang. Manusia bodoh, hentikan pertempuran ini. Semua kepala menoleh. Di atas tembok berdiri seorang pemuda berbaju putih. Rambut gondrong terurai, wajahnya penuh wibawa. Pendekar 212 Wiro Sableng. Werku Alit terperanjat. Ia mengenali wajah itu. Pemuda yang pernah ditotoknya di teratak tua. Orang mati ingin hidup, yang hidup ingin mati. Goblok betul, suara Wiro menggema. Werku Alit tak peduli. Ia justru memanfaatkan kelengahan Prabu Kamandaka untuk menebas dengan tojanya. Ujung satu ke leher, ujung satunya menyapu kaki. Terlambat bagi Prabu untuk menghindar. Namun, dari atas tembok melesat cahaya putih berbentuk bintang. Cerak! Toja Werku Alit patah dua. Salah satunya justru melukai dadanya sendiri. Ia menjerit, terhuyung, lalu dipaksa bertahan sambil dibantu para adipati. Tapi saat mereka berbalik, Wiro sudah melompat turun. Dari pinggangnya terhunus kapak maut naga geni 212. Ujung gagang kapak menempel ke bibirnya, berubah jadi seruling. Suara lengkingannya melesak ke telinga pasukan pemberontak, menusuk, menyakitkan, memporak-porandakan barisan. Prajurit rendahan panik. Banyak yang roboh jadi sasaran mudah prajurit Pajajaran. Bahkan, para adipati merasakan darah mereka tersendat, telinga mereka panas dan perih. Dalam satu tebasan, Adipati Jakaluwing terkapar dengan kepala hampir terbelah dua. Disusul Lana Belong, ruyung besinya terbelah sebelum tubuhnya jatuh tak bernyawa. Warok Gluduk mencoba melarikan diri, tapi tombak prajurit Pajajaran lebih dulu menembus punggungnya. Kini hanya tinggal Raden Werku Alit. Ia berdiri gemetar, telinganya mengeluarkan darah.
pasukannya tercerai-berai. Yang tadi menyerang penuh semangat, kini kacau balau, mundur tanpa arah. Wiro Sableng berdiri tegak di tengah medan, kapak naga geni berkilat di tangannya. Suara serulingnya masih melengking, menekan jiwa setiap lawan. Raden Werku Alit sadar, pemberontakan yang ia kobarkan sedang runtuh di depan matanya. Bab 21. Di barat, Mahesa Birawa hampir berhasil membobol gerbang Pajajaran ketika telinganya menangkap sayup-sayup suara seruling. Ia berpaling ke timur, pasukannya kacau, prajuritnya berlarian kocar-kacir, dan di antara jeritan perang terdengar jelas lengkingan kapak naga geni 212. Marah, Mahesa menyerahkan komando lalu melesat ke medan timur. Baru saja ia hendak membokong Prabu Kamandaka, tiba-tiba angin pukulannya dipatahkan hantaman tenaga dari samping. Matanya bertemu dengan sosok yang dikenalnya, pemuda gondrong berbaju putih. Sebelum sempat membentak, kepala Raden Werku Alit legam-legam menggelinding ke dekat kakinya. Tersambar pedang Prabu Kamandaka. Mahesa meraung, amarahnya memuncak. Dengan keris dan gada rantai berduri, ia menyerbu, tapi sekali lagi terhalang oleh Wiro Sableng. "Aku lawanmu, Mahesa Birawa, bukan Prabu Kamandaka," teriak pendekar 212. Prabu memberi isyarat pasukannya mundur. Kini hanya 2 orang yang berdiri. Di tengah hamparan mayat dan darah, Wiro Sableng dan Suranyali. Pertempuran meledak. Kapak naga geni berputar seperti badai, memercikkan api tiap benturan. Gada berduri patah rantainya, tongkat bercagak racun hancur, keris Suranyali pun retak terbelah. Suranyali melolong, peluh dingin membasahi pelipisnya. Ia mengerahkan jurus pamungkas, pukulan ke labang hijau. Tangannya bergetar hijau pekat, racunnya mematikan. "Seperti ayahmu mati, kau pun akan kutamatkan." Wiro menatap tajam, kapak dipindah ke kiri, tangan kanannya menyala putih dengan kuku merah menyilaukan. "Pukulan sinar matahari!" desis Suranyali ngeri. Kedua pukulan bertemu di udara. Boom! Ledakan dahsyat mengguncang medan. Sinar hijau dan putih beradu. Prajurit di sekeliling roboh. Ada yang hangus, ada yang tubuhnya menghijau keracunan. Prabu Kamandaka sendiri hampir jadi korban jika tak segera melompat. Suranyali terpental, darah muncrat, senjata-senjatanya hancur. Wiro mengejarnya tanpa ampun. "Ini untuk ayahku!" Kapak naga geni membabat bahu kanan Suranyali. "Dan ini untuk ibuku!" Kapak kembali berkiblat, bahu kiri tertebas. "Yang ini dari Eyang Sinto Gendeng!" Tebasan ketiga membelah dadanya hingga usus terburai. Mahesa Birawa meraung seperti serigala, tubuhnya limbung. Wiro mengangkat kapaknya sekali lagi. "Dan yang terakhir, dariku sendiri." Terang, kepala Suranyali terbelah, tubuhnya roboh, lalu ditendang Wiro hingga terpental belasan tombak, jatuh di tumpukan mayat pemberontak. Wiro menyarungkan kapaknya, bersiul pelan seolah tak ada apa-apa. Prabu Kamandaka menghampiri, wajahnya penuh hormat. "Saudara muda, kau penyelamat Pajajaran. Ikutlah ke istana, terimalah balasan yang pantas." Wiro tersenyum tipis. "Balasan tak penting, Sang Prabu. Ingatlah angka ini, 212. Dan jangan lupa, sampaikan salamku pada adikmu, Rara Murni." Dengan santai ia melangkah pergi, meninggalkan medan perang. Prabu Kamandaka hanya bisa menarik napas panjang. "Pemuda hebat, Pajajaran berutang besar padamu.
Jasamu tak akan dilupakan turun-temurun. Langit kembali tenang. Debu pertempuran pun mengendap. Tapi di dunia persilatan, damai hanyalah jeda sebelum badai berikutnya. Dan selama kebenaran masih terinjak, satu nama akan selalu bangkit. Pendekar Kapak Maut Naga Geni 212, Wiro Sableng.